Halo sahabat kompas.com, kali ini kami berkesempatan untuk mencoba mobil yang baru diluncurkan tahun ini, yaitu MG. MG ini bisa dibilang merek yang legendaris, dia udah ada sejak tahun 1920-an. Tapi brand asal Inggris ini mengalami kebangkrutan dan akhirnya diakuisisi oleh perusahaan asal Tiongkok, yaitu SAIC Motors. MG hadir di Indonesia dengan membawa produk pertamanya, ini adalah MG ZS. Lihat dari bagian depannya, nggak sedikit yang membanding-bandingkan mobil ini dengan brand atau merek lain. Banyak yang bilang bagian depannya itu mirip Mazda banget. Lihat dari grillnya atau mungkin dengan lampu depannya. Nah, lampu depannya ini menurut kami cukup keren karena dia udah pakai proyektor, terus ini juga ada DRL-nya. Dan lampu sennya ini dia masih pakai bohlam. Nah, lampu proyektornya ini atau lampu utama ini kita nggak tahu udah pakai LED atau masih halogen. Nah, ini juga udah ada fog lamp-nya. Nah, sekarang di bagian sampingnya, kalau di bagian samping menurut kami desainnya cukup kokoh untuk mobil SUV. Banyak yang mencocok-cocokkan juga dengan atau membanding-bandingkan juga dengan mobil lain. Ada yang bilang mirip HR-V, ada yang bilang mirip dengan Hyundai. Menurut kami desainnya cukup keren, tapi ada sedikit catatan mungkin. Salah satu di bagian kaki-kaki. Menurut kami peleknya udah keren, two tone. Sini tengah ada logo MG-nya. Tapi dengan bodi sebesar ini di kelas SUV menurut kami agak kurang proporsional dengan ban dengan profil seperti ini. Dia bannya udah pakai Advan DB. Ini yang diklaim nggak berisik atau less noise. Dia ini ukurannya 215/50 ring 17. Kalau menurut kami sih seharusnya di profilnya bisa ditingkatkan lagi, bisa ditinggiin lagi. Jadi bannya kelihatan agak lebih tebal dan kaki-kaki juga terlihat lebih kuat. Oke, nah ini bagian atasnya kalian bisa lihat ada rail roof-nya dan ada panoramic roof. Nanti kita akan lihat bagaimana bagian dalamnya. Nah, bagian belakangnya ini cukup compact. Desain lampu belakangnya nggak norak, tapi dia juga belum pakai LED kayak ini, masih pakai ohlam. Dan ini ada 3 emblem, ada ZS, MG, dan Great Dynamic. Ini seakan nggak mau kehilangan kesan Inggrisnya atau mobil Eropanya. Dan ini yang di tengah ada logo MG. Terus di bagian bawah sini dia belum ada sensornya untuk membuka pintu belakang, tapi dia dibuat tersembunyi dari sini. Nah, cukup dorong atasnya, lalu buka. Nah, ini bagian dalamnya. Ini bisa dicopot. Nah, untuk bagasinya mirip-mirip dengan HR-V, tapi kalau misalnya HR-V kan dia agak panjang ke dalam, nah ini lebih ke bawah, di dalam. Dia ada spare tire-nya, ban cadangannya model temporary nih, kelihatan kecil. Tapi keuntungannya jadinya ada lebih banyak ruang, jadinya nggak memakan tempat khusus untuk bangku cadangan aja. Nah, kalau misalnya ini masih kurang luas, itu bangku baris kedua juga bisa dilipat lagi untuk nambahin ruang bagasi. Nah, keunikan lainnya di bagian belakang ini, MG ZS ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, dan dia juga sudah ada guidance line-nya juga. Oke, itu tadi tampilan luarnya. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam. Oke, ini bagian interior dari MG ZS. Setirnya cukup nyaman sebenarnya. Dia pakai kulit sintetis, bukan yang benar-benar premium. Tapi tetap terlihat elegan lah, meskipun bukan yang benar-benar nyaman banget. Dia udah tilt, tapi belum teleskopik ya. Terus di bagian setir ini juga ada banyak tombol-tombolnya nih untuk LED-nya, untuk mengatur di speedometer, dan ini untuk mengatur di bagian entertainment-nya. Nah, ini di bagian dalam mobil ini kalian bisa, kalau kalian duduk di bangku penumpang ini, kalian bisa merasakan visibilitasnya cukup baik. Terus juga
semua yang ada di dashboard ini juga bisa dijangkau dengan baik. Pandangan ke speedometer juga nggak terhalangi. Terus ini bagian entertainmentnya, dia sudah pakai layar sentuh, dan ini juga bisa terintegrasi juga dengan mobil. Kalian bisa mengubah steering mode-nya ini jadi urban, normal, atau dynamic. Nah, ini bisa setirnya itu bisa diganti tingkat keberatannya, jadi nggak terlalu ringan. Nah, ini comfortnya. Nah, ini ada follow me home, ada find my car. Untuk tombol backnya ini kayak model iPhone sebenarnya, dia tombol home-nya di sini. Agak ngebingungin karena di bagian sini nggak ada. Dan ini cukup mengejutkan juga karena dengan mobil MG ZS seharga nggak nyampe 260 juta ini, dia sudah menyematkan teknologi Apple CarPlay. Banyak tuh mobil-mobil yang di kelasnya ini sudah ada Apple CarPlay-nya. Nah, di sini juga bisa ada pengaturannya. Oke, nah ini AC-nya sebenarnya masih konvensional, dia belum digital, tapi pengaturannya dengan knob seperti ini. Dia hanya ada tingkatannya tuh, nggak ada climate controlnya atau dengan mode autonya untuk mengatur fan-nya. Oke, dari sekian banyak fitur yang ada di mobil ini, menurut kami yang jadi catatan ini ada di bagian rem tangannya. Nah, ini masih pakai manual, belum electronic parking brake. Nah, ini untuk pengecasan, ini yang sebelah kanan, dan untuk yang sebelah kirinya ini untuk menyambungkan ke Apple CarPlay. Oke, sementara untuk di glove box-nya sini menurut kami ruangannya nggak terlalu besar, dan dia juga agak-agak ala-ala sporty atau racy gitu ya. Di bagian frame dari entertainment sini dan sampai ke tengahnya sini udah ala karbon gitu. Nah, ini kendali dari MG ZS ini, dia semua udah terintegrasi juga di setirnya. Ini untuk MID-nya dan untuk di entertainmentnya. Terus dia sennya ada di kiri. Nah, dan di mobil ini juga sudah dilengkapi dengan cruise control. Nah, ini untuk aktifinnya ada di sini. Nah ini meskipun MG ini brand asal Inggris, tapi menurut kami juga di saat masuk bagian dalamnya ini nggak terlalu berasa seperti naik mobil berkelas Eropa ya. Sama aja seperti mobil dari Tiongkok lainnya seperti Wuling atau DFSK. Sebab kita lihat dari bagian kulit yang digunakan juga masih kulit sintetis, bukan yang benar-benar premium, dan juga dari material dari plastiknya juga bukan yang benar-benar terlihat premium juga. Dan klaksonnya juga salah satu yang jadi catatan dari kami, karena kalau kalian tahu itu mobil Eropa itu biasanya klaksonnya cukup mengintimidasi, maksudnya dari segi suaranya ya. Tapi untuk MG ini suaranya seperti ini, tetet. Oke. Nah, kalau tadi kita udah lihat dari luarnya itu ada panoramic roof-nya. Nah, ini untuk mengaktifkannya ada tombol di sini. Ini termasuk yang keren juga untuk mobil dengan harga 250 jutaannya, ada panoramic roof, dan juga untuk buka kacanya ini dia modelnya putar, bukan dipencet itu. Nah, dia ada tingkatannya. Dan untuk buka full. Ya. Nah, ini posisi berkendaranya juga lumayan nyaman. Jaraknya dari setir juga terus ke bawah juga cukup ergonomis. Dia untuk mengatur tinggi joknya ini, dia modelnya masih pakai tuas, belum elektrik. Dia harus beberapa kali untuk nuruninnya, juga untuk naikinnya juga harus kali-kali seperti ini. Joknya juga
semi bucket seat kayaknya ya. Dia lumayan menopang badan dengan baik. Oke, untuk tempat duduk di baris kedua ini cukup luas. Ini meskipun ada panoramic roofnya, tapi headroomnya masih lumayan lega dan juga legroomnya masih cukup lega. Dan di bawah sini kalian masih bisa selonjoran juga nih. Terus sayangnya nggak ada armrest di tengah sini. Dan untuk di punggungnya ini juga terlalu rata ya sepertinya, jadi mungkin bisa bikin cepat pegel karena nggak bisa menopang punggung dengan baik. Oke, itu tadi tur singkat interior dari MG ZS ini. Setelah ini kita akan coba merasakan performa MG ZS di jalan raya. Kita akan lihat sehandal apa mobil ini di perkotaan, dan juga nanti kita akan coba di jalan tol performa mesinnya setangguh apa, sehebat apa. Oke, sahabat kompas.com, ya semoga suaranya cukup jelas ya, karena ini kita lagi PSBB dan kita harus pakai masker. Jadi ini kita lagi merasakan gimana performa dan handling dari MG ZS ini. Dari begitu mobil ini melaju gitu ya, pertama kali kami notice itu langsung setirnya, handlingnya. Setirnya menurut kami nih ringan banget, enteng banget. Electronic power steeringnya bener-bener oke banget. Ini kalau di perkotaan kayak gini, hal-hal yang sepele seperti ini mungkin jadi apa ya, bener-bener jadi menguntungkan sekali, karena dengan steering gak berat itu jadi berkendara juga, nyetir juga jadi gak terlalu cepet capek. Terus posisi duduknya nyaman, cukup ergonomis, semuanya juga bisa dijangkau, visibilitasnya juga cukup baik. Satu lagi keunggulannya adalah bagian interior ini ya cukup kedap ya, bagian kabin ini kekedapannya lumayan baik. Tarikan awalnya lumayan responsif, tapi begitu tadi kami coba di jalan tol itu begitu langsung injak gas pol itu nyampe 100 itu juga nyampe 100 km per jam maksudnya, itu cukup apa ya, bisa dibilang cukup lambat dibanding kawan-kawan sekelasnya ini, karena dia mesinnya pakai 1500 cc non turbo. Nah ini suspensinya, kalau dari suspensinya menurut kami nggak terlalu keras tapi juga nggak empuk banget, so-so lah ya. Salah satu keunggulan dari mobil yang dilengkapi dengan panoramic roof, pencahayaan di dalam kabin itu jadi lebih maksimal. Nah, MG ZS ini didatangkan langsung dari Thailand. Dia MG itu punya basis produksi di Thailand. Keunggulan lain dari mobil MG ZS ini adalah dia sudah dilengkapi juga dengan cruise control. Ya, nah MG ZS ini emang setirnya ringan, tapi kalau menurut kami kayaknya radius putar setirnya juga nggak banyak. Jadi kalau misalkan belok yang agak tajam gitu, si ambil lebih jauh atau beberapa kali. Ya, sahabat kompas.com, tadi kita udah sama-sama ngelihat eksterior dan interiornya dari MG ZS ini. Menurut kami mobil ini cukup worth it. Dengan harga 250 jutaan kalian udah bisa dapat fitur-fitur yang menarik dan juga mobil yang memberikan kesan elegan. Kita lihat ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya mungkin ada di panoramic roof-nya, terus juga bagian dalamnya juga cukup luas. Bagian entertainment-nya juga sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay. Terus juga udah ada cruise control, dan juga dari segi performa mungkin setirnya juga cukup ringan. Tapi sedikit kekurangan ada di bagian performanya. Menurut kami akselerasinya kurang begitu nendang dengan mesin 1500 cc non turbo ini. Terus di bagian kaki-kaki menurut kami ini bisa dibikin lebih kekar lagi kesannya. Mungkin ditingkatin profil bannya jadi lebih tebal. Terus juga di bagian rem tangan menurut kami juga
electronic parking brake mungkin bisa menjadi fitur menarik untuk ditawarkan ke konsumen. Oke, sahabat Kompas.com, itu tadi kencan singkat kita dengan MG ZS. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya dengan mobil-mobil baru yang menarik lainnya dan juga motor-motor. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.